Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan serta rekan-rekan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 akan membahas materi mengenai kebijakan dan inovasi pembelajaran. Adapun anggota dari kelompok 13 yaitu ada saya, Dede Fitri Nurholijah dengan NIM 2209669 dan rekan saya Lu'lu'ul Azizah dengan NIM 2201296 serta Neri Yulianti dengan NIM 2202881. Terdapat dua topik pembahasan pada materi kali ini, yaitu mengenai kebijakan dan inovasi model pembelajaran serta kebijakan dan inovasi media pembelajaran. Pengertian kebijakan dan inovasi. Menurut Klein dan Murphy, kebijakan adalah seperangkat tujuan, prinsip, hingga peraturan yang membimbing suatu organisasi, atau dengan kata lain, kebijakan merupakan keseluruhan dari petunjuk organisasi. Menurut He dalam Noperman 2022, inovasi diartikan sebagai aktivitas-aktivitas menciptakan produk-produk material atau produk-produk intelektual untuk peradaban dan kemajuan masyarakat. Pengertian inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran merupakan suatu kegiatan memperbaharui sebagian atau semua komponen yang terkandung di dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas komponen-komponen tersebut sehingga memudahkan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Inovasi pembelajaran dalam kurikulum merdeka adalah konsep penting yang memungkinkan siswa untuk mengalami pengalaman pembelajaran yang lebih menarik, relevan, dan berdampak. Kebijakan dan inovasi model pembelajaran. Pengertian model pembelajaran inovatif. Model pembelajaran inovatif merupakan pendekatan dan strategi pembelajaran yang baru dan kreatif dalam memfasilitasi proses belajar siswa. Model ini didesain untuk mengoptimalkan pengalaman belajar siswa dengan memanfaatkan teknologi dan pendekatan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi, pemahaman, keterlibatan, dan keterampilan siswa dalam pembelajaran. Karakteristik model pembelajaran inovatif. Yang pertama ada aktif dan partisipatif. Model pembelajaran inovatif mengedepankan peran aktif siswa dalam pembelajaran. Siswa didorong untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses pembelajaran, seperti melakukan eksplorasi, menciptakan, dan berdiskusi. Guru berperan sebagai fasilitator atau pemandu untuk mendukung siswa dalam mengembangkan pemahaman dan keterampilan. Yang kedua ada berpusat pada siswa. Model pembelajaran inovatif menempatkan siswa sebagai fokus utama pembelajaran. Pembelajaran difokuskan pada kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa. Guru berusaha untuk memahami siswa secara individual dan memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar mereka. Yang ketiga ada penggunaan teknologi. Model pembelajaran inovatif mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Teknologi digunakan untuk memperluas akses ke informasi, meningkatkan interaksi dan kolaborasi, serta memperkaya pengalaman belajar. Hal ini dapat melibatkan penggunaan perangkat mobile, platform pembelajaran online, aplikasi pendidikan, multimedia interaktif, dan alat pendukung teknologi lainnya. Contoh model pembelajaran inovatif. Yang pertama ada Flipped Classroom. Model ini menggabungkan pembelajaran dalam kelas dengan pembelajaran mandiri di luar kelas. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran melalui video, presentasi, atau materi online sebelum pertemuan kelas. Di dalam kelas, waktu lebih banyak digunakan untuk diskusi, kolaborasi, dan penerapan konsep dalam aktivitas yang lebih interaktif. Yang kedua ada Project Based Learning atau PBL. Project Based Learning melibatkan siswa dalam proyek nyata yang memerlukan penyelesaian masalah,
kolaborasi, dan penerapan pengetahuan dalam konteks yang relevan. Dalam era digital, proyek dapat melibatkan penggunaan teknologi seperti membuat presentasi multimedia, mengembangkan aplikasi, atau membuat konten digital lainnya. Yang ketiga, ada game-based learning. Model pembelajaran ini memanfaatkan elemen permainan untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam pembelajaran. Manfaat implementasi model pembelajaran inovatif. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Model pembelajaran inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kolaboratif, atau pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Dengan melibatkan siswa secara aktif dan memberikan pengalaman pembelajaran yang menarik, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang kedua, memperluas akses ke sumber belajar. Melalui penggunaan teknologi, model pembelajaran inovatif dapat memberikan akses yang lebih luas dan fleksibel terhadap sumber belajar. Guru dapat memanfaatkan platform pembelajaran online, sumber daya digital, dan aplikasi pembelajaran untuk memberikan materi pelajaran yang bervariasi dan relevan. Ketiga, menampilkan keterampilan teknologi guru. Implementasi model pembelajaran inovatif mendorong guru untuk menguasai keterampilan teknologi yang diperlukan dalam pendidikan. Guru dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam penggunaan alat-alat teknologi, platform pembelajaran, dan aplikasi pembelajaran yang relevan. Yang keempat, mendorong kolaborasi dan kreativitas siswa. Model pembelajaran inovatif mempromosikan kolaborasi antara guru dan siswa, serta siswa dengan siswa. Hal ini dapat mengembangkan keterampilan kolaborasi dan kreativitas siswa, serta memperluas perspektif mereka melalui interaksi dengan orang lain. Tantangan dalam mengimplementasikan model pembelajaran inovatif. Pertama, keterbatasan sumber daya. Implementasi model pembelajaran inovatif seringkali membutuhkan investasi dalam infrastruktur teknologi, perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya lainnya. Tantangan terkait dengan keterbatasan anggaran dan akses terhadap sumber daya dapat membatasi kemampuan guru untuk mengadopsi model pembelajaran inovatif secara efektif. Kedua, kurangnya keterampilan teknologi guru. Beberapa guru mungkin belum memiliki pengetahuan atau keterampilan yang memadai dalam penggunaan teknologi pendidikan. Mereka perlu mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesional yang tepat untuk dapat mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, perubahan paradigma pembelajaran. Model pembelajaran inovatif seringkali melibatkan perubahan paradigma dalam pendekatan pembelajaran tradisional. Guru perlu beradaptasi dengan perubahan tersebut dan mengubah cara mereka mengajar, meninggalkan pendekatan yang bersifat instruktif dan beralih ke pendekatan yang lebih kolaboratif, responsif, dan interaktif. Ini dapat menjadi tantangan bagi beberapa guru yang telah terbiasa dengan cara mengajar yang konvensional. Pengertian inovasi media pembelajaran. Sebelum kita membahas tentang inovasi media pembelajaran, kita ulas dulu ya pengertian media pembelajaran yang pastinya sebelumnya juga kalian sudah tahu ya. Jadi, singkat saja, media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk membantu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Adapun inovasi media pembelajaran adalah inovasi atau pengembangan media pembelajaran yang mampu memecahkan permasalahan dalam pembelajaran. Adapun tujuan dari inovasi media pembelajaran adalah untuk menciptakan pendidikan yang bermutu dan efektif, memotivasi peserta didik agar gemar belajar, serta memberikan contoh dan model yang baik dalam berbagai hal terkait pelaksanaan deklarasi pembelajaran. Baik, selanjutnya ada fungsi media pembelajaran. Yang pertama, dapat membantu siswa dalam menerima konsep-konsep yang masih bersifat abstrak dan sulit dijelaskan secara langsung. Yang kedua, dapat menghadirkan objek yang dinilai berbahaya atau sukar didapat dalam lingkungan belajar. Jadi, ada pengganti agar peserta didik mempunyai pandangan tentang apa yang dipelajari. Yang ketiga, menampilkan objek yang terlalu besar atau terlalu kecil
untuk ditunjukkan kepada siswa. Yang keempat, dapat membantu siswa untuk melihat gerakan yang terlalu cepat atau terlalu lambat, misalnya melihat pertumbuhan kecambah dengan teknik gerakan lambat. Contoh inovasi media pembelajaran. Yang pertama ada YouTube. YouTube menjadi sebuah media penyampaian yang mengubah sesuatu hal yang abstrak agar terlihat menjadi konkret. Adapun beberapa manfaat YouTube sebagai media pembelajaran yaitu dapat memberikan ilustrasi materi pembelajaran dan memberikan informasi yang beraneka ragam dan berguna dalam pembelajaran. Yang kedua ada Microsoft Teams. Microsoft Teams merupakan salah satu inovasi dalam bidang pendidikan terkhusus media pembelajaran. Hal ini dikarenakan Microsoft Teams dapat dijadikan alat untuk merancang kelas virtual sehingga dapat memudahkan guru dan siswa untuk saling berkomunikasi dalam melakukan pembelajaran yang lebih baik. Di sini hanya ditampilkan 2 contoh inovasi media pembelajaran ya. Sebenarnya masih banyak lagi inovasi-inovasi media pembelajaran yang bisa didapatkan di aplikasi, website, ataupun yang lainnya. Selanjutnya ada dampak positif dari media pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran bisa lebih menarik. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang ketiga, lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat. Yang keempat, kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan. Yang kelima, pembelajaran dapat diberikan kapanpun, dimanapun, dan diperlukan. Jadi fleksibel ya. Dampak positif selanjutnya, sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. Terus peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif. Beban guru untuk penjelasan yang berulang-ulang mengenal isi pelajaran dapat dikurangi, bahkan dapat dihilangkan, sehingga ia dapat memusatkan perhatian kepada aspek penting lain dalam proses belajar mengajar, misalnya sebagai konsultan atau penasihat siswa. Selanjutnya ada jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama ada media audio. Media audio merupakan media yang berfungsi sebagai pengantar pesan yang biasanya berbentuk suara. Media audio ini biasanya bisa digunakan dalam bentuk lisan ataupun kata-kata. Bisa juga disampaikan dengan bunyi-bunyian. Yang kedua ada media visual. Media visual ini adalah media pembelajaran yang penggunaannya menggunakan penglihatan. Biasanya media ini menggunakan alat yang berupa proyektor untuk menampilkan gambaran. Namun, sifatnya tidak mutlak. Media visual ini bertujuan untuk membantu penyampaian pembelajaran agar lebih jelas dan dapat membuat peserta didik fokus, serta lebih mudah dalam menyampaikan materi pelajaran. Yang ketiga ada media audiovisual. Media audiovisual ada 2 jenis, yaitu media yang dilengkapi dengan suara dan gambar, atau bisa dikatakan sebagai media audiovisual murni. Dan ada juga media audiovisual yang berupa slide, yaitu media audiovisual tidak murni. Yang keempat, ada media serbaneka. Media serbaneka adalah media yang sangat berbeda dengan media lainnya. Media ini adalah media yang bentuk dan jenisnya sangat fleksibel karena menyesuaikan dengan tempat ataupun lokasinya. Nah, itu dia teman-teman pembahasan mengenai materi kebijakan dan inovasi pembelajaran. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.